Banyak orang menjalani hidup seperti robot, sibuk mengejar hal-hal yang tidak memberi kedamaian. Tapi hari ini, saatnya berhenti sejenak dan mulai mencari tujuan hidup sejati yang akan memberi makna pada setiap langkah kita. 1. Kegelisahan manusia dan pencarian makna hidup. Saat seseorang bertanya, "Untuk apa aku hidup?" Sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu terdalam dirinya, tempat makna berdiam dengan suara pelan. Dunia menawarkan daftar kebahagiaan seperti etalase yang terang benderang. Uang, jabatan, pujian, angka, dan nama. Kita membeli satu persatu, namun pulang dengan tangan penuh dan hati yang tetap kosong. Sebab jiwa tidak lapar akan kepemilikan, ia lapar akan arti. Ia tidak ingin ditimbun, ia ingin diarahkan. Kekosongan yang terasa, bukan karena hidup terlalu sedikit, melainkan karena hidup terlalu jauh dari tujuan asalnya. Tujuan hidup sejati bukan soal seberapa tinggi kita berdiri di mata manusia, tetapi seberapa jujur kita berdiri di hadapan Tuhan. Bukan apa yang kita kumpulkan yang akan kita bawa pulang, melainkan apa yang kita berikan, dan siapa kita ketika tak ada lagi yang bisa dibanggakan. Di sanalah kegelisahan berubah menjadi petunjuk, dan hidup akhirnya menemukan maknanya. 2. Tujuan hidup sejati bukan sekadar kesuksesan dunia. Kesuksesan dunia memang bercahaya, namun cahayanya seperti lampu di senja hari. Menerangi langkah, bukan menunjukkan arah pulang. Ia berguna sebagai alat. Seperti perahu di sungai kehidupan. Tetapi celakalah mereka yang memeluk perahu, dan lupa kemana seharusnya menyeberang. Ada manusia yang menaklukkan puncak-puncak ambisi, namun di kamar sunyinya ia kehilangan damai. Mudah tersinggung dan cepat lelah, seolah jiwanya terus meminta sesuatu yang tak bisa dibeli. Itu tanda keberhasilan lahir tanpa ketenangan batin. Tubuh kenyang tetapi jiwa kelaparan. Tujuan hidup sejati bukan gemerlap pencapaian, melainkan keselarasan yang sunyi namun kokoh. Hidup yang berjalan seiring nilai kebaikan, hati yang terhubung pada Sang Pencipta, dan langkah yang selalu dilandasi niat yang lurus. Ketika niat lurus, pekerjaan paling biasa naik derajat, menjadi ibadah. Ketika hati ikhlas, derita tak lagi sekadar luka, melainkan guru yang lembut mengajarkan makna. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa jauh kita berlari, tetapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. 3. Peran Tuhan dalam menemukan tujuan hidup. Tak satu pun manusia lahir sebagai kebetulan. Kita datang membawa maksud, meski sering dibungkus teka-teki. Tuhan jarang menuliskan tujuan hidup dengan tinta kesenangan. Ia lebih sering mengukirnya di permukaan kegagalan, di sela kehilangan, di denyut rasa sakit, dan di sunyi kekecewaan. Mengapa jalan itu terasa keras? Karena hanya saat kita retak, ego kehilangan tahtanya. Dan ketika ego runtuh, jiwa yang lama tertutup kebisingan, akhirnya bisa mendengar. Di saat itulah, suara Tuhan tak lagi kalah oleh ambisi, tak lagi tertindih oleh kesombongan. Gelap yang dirasakan bukan selalu tanda ditinggalkan. Kadang, itu adalah cara Tuhan mematikan cahaya palsu, agar matamu belajar melihat dengan iman. Sebab bimbingan ilahi tidak selalu lembut, tetapi selalu tepat. Dan mereka yang berani bertahan dalam gelap, akan menemukan bahwa malam pun memiliki arah pulang. 4. Ujian hidup adalah penunjuk arah, bukan hukuman. Banyak manusia membaca ujian dengan bahasa ketakutan, lalu menyimpulkan, Tuhan meninggalkanku. Padahal seringkali, Tuhan justru sedang berdiri paling dekat. Ujian bukan cap penolakan, melainkan tanda persiapan. Seperti besi yang ditempa, ia dipanaskan bukan untuk disakiti, tetapi agar kuat menanggung bentuk yang lebih besar. Luka membuka mata hati, dan dari sana lahir empati. Kehilangan meruntuhkan sandaran palsu, hingga jiwa belajar bersandar pada yang tak pernah hilang. Keterlambatan melatih waktu batin, agar sabar menjadi kebiasaan, bukan sekadar tuntutan. Hujan tidak pernah turun untuk membenci bumi.
Ia jatuh, mengguyur, dan menggenang, agar benih berani pecah, dan kehidupan menemukan jalannya. Begitu pula ujian hidup, ia tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menumbuhkan versi diri, yang hanya bisa lahir setelah basah oleh air mata dan percaya. 5. Mengenal diri, kunci menemukan tujuan hidup. Tujuan hidup tidak pernah berteriak dari luar. Ia berbisik dari dalam, dan hanya jiwa yang mengenal dirinya yang mampu mendengar. Maka bertanyalah, bukan pada keramaian, melainkan pada keheningan. Apa yang membuat hati bernapas lebih dalam, di mana tenaga berubah menjadi makna, dan nilai apa yang tetap digenggam, bahkan saat dunia menawarkan segalanya sebagai ganti. Ketika bakat bertemu kepedulian, dan kepedulian berjalan di bawah cahaya iman, kabut perlahan menyingkir. Tujuan hidup tidak jatuh dari langit sebagai jawaban utuh, ia tumbuh seperti fajar, pelan, namun pasti menerangi. Jangan ukur langkahmu dengan jejak orang lain. Setiap jiwa diciptakan dengan jam batinnya sendiri, dengan musimnya masing-masing. Ada yang berbunga lebih awal, dan ada yang menguatkan akar lebih lama. Teruslah berjalan dengan jujur, sebab tujuan hidup bukan sekadar tempat untuk tiba. Melainkan, cara bagaimana kita melangkah dengan setia pada diri, dan pada Tuhan yang menuntun. 6. Hidup bernilai lebih tinggi dari hidup sekadar nyaman. Kenyamanan adalah bantal empuk bagi tubuh, namun makna adalah rumah bagi jiwa. Yang satu menenangkan sesaat, dan yang lain memberi damai yang bertahan, meski malam panjang. Hidup yang bermakna tidak selalu lembut di kulit, tetapi selalu tenang di kedalaman. Ia mungkin melelahkan, namun tak pernah hampa. Tujuan hidup sejati bukan meminta kita menjadi besar, hanya setia. Menjadi cahaya, meski redup dan tak disebut nama. Menjadi jawaban, meski sederhana dan tak dipuji. Menjadi penolong, meski dunia tak pernah tahu. Sebab terang tidak bertanya seberapa luas ia terlihat, ia hanya setia mengusir gelap di sekitarnya. Kita tidak diciptakan untuk menumpuk diri, melainkan untuk mengalirkan kebaikan. Menjadi bagian kecil dari rencana besar, yang bahkan bekerja ketika kita tidak disadari. Dan di sanalah, di tengah hidup yang mungkin tak nyaman, jiwa menemukan kedamaian, yang tak bisa dibeli oleh dunia. 7. Kembali kepada Tuhan, akhir dari pencarian. Pada akhirnya, semua langkah manusia meski berputar, tersesat, atau tergesa, pasti mengarah kembali pada satu pelabuhan, yaitu Tuhan. Ketika hubungan itu diperbaiki, segala hal dalam diri perlahan menata diri. Hati menemukan ketenangan, pikiran jernih menembus kabut kebingungan, dan hidup terasa punya arah. Bukan karena dunia menjadi bebas dari masalah, tetapi karena kita mengetahui sandaran yang tak tergoyahkan. Kepastian itu lebih berharga daripada segala pencapaian lahiriah. Tujuan hidup sejati bukan diukur dari pujian manusia, bukan ditimbang dari jumlah yang kita capai, melainkan dari siapa kita di hadapan Tuhan. Dari kesetiaan hati, kejujuran niat, dan ketulusan langkah. Disitulah manusia menemukan damai yang tidak bisa diguncang dunia. Tenang, meski badai datang. Teguh, meski jalan terjal. Dan penuh makna, karena hidup akhirnya selaras dengan Sang Pencipta.